Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang teori psikologi kepribadian menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan bapak psikologi sosial karena sebuah karya dan pemikiran-pemikirannya yang memiliki dampak yang mendalam terhadap psikologi sosial, terutama dalam masalah dinamika kelompok dan penelitian tindakan. Namun demikian, buah karya dan pemikirannya tersebut juga sangat relevan bagi para pendidik dalam dunia pendidikan. Konsep kepribadian Kurt Lewin. Bagi Lewin, teori medan merupakan sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu situasi konkret. Ciri-ciri utama dari teori Lewin. 1. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis dimulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Yang ketiga, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Struktur kepribadian Lewin. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Kenyataan psikologis yang selalu dipegang Lewin yaitu bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Perkembangan kepribadian. Pada hakikat, perkembangan menurut Lewin adalah perubahan-perubahan tingkah laku. Yang pertama, perkembangan berarti perubahan dalam variasi tingkah laku. Semakin bertambah umur seseorang, maka variasi kegiatan, keinginan, perasaan, kebutuhan, hubungan sosialnya pun akan terus bertambah. Yang kedua, perkembangan berarti perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah laku. Semakin bertambah umur seseorang juga akan menimbulkan perubahan organisasi dan struktur tingkah laku menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, perkembangan berarti bertambah luasnya arena aktivitas. Semakin bertambah dewasa seseorang, maka arena aktivitasnya semakin luas. Anak kecil masih terkait pada masa kini, namun anak yang sudah lebih dewasa dapat memikirkan masa lampau dan merencanakan masa depan sambil memikirkan hal yang dihadapi pada masa kini. Yang keempat adalah perkembangan berarti perubahan dalam taraf realitas. Semakin bertambah dewasa seseorang, maka dimensi realitas irealitasnya pun akan berubah. Biasanya bertambah dewasa seseorang, maka orientasinya akan semakin realitas dan membedakan yang nyata dan yang khayal. Yang kelima, perkembangan berarti semakin terdiferensiasinya tingkah laku. Semakin bertambah dewasa seseorang, maka tingkah lakunya akan semakin terdiferensiasi. Integrasi dan koordinasi antara bagian-bagian menjadi lebih baik. Yang keenam, perkembangan berarti diferensiasi dan stratifikasi. Semakin bertambah umur orang, maka akan semakin bertambah pula daerah-daerah di dalam pribadinya dan di dalam lingkungan psikologisnya. Proses ini yang disebut diferensiasi. Diferensiasi juga terjadi dalam dimensi waktu dan dimensi realitas irealitas. Kecakapan membedakan bermacam-macam kemungkinan. Proses ini yang disebut stratifikasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.